Jadi sakit lambung itu penyebabnya bukan gara-gara makan pedas, makan asam, tapi itu cetus aja. Jadi sebenarnya ada kemungkinan besar sih kalau orang mahnya parah, kambuh ada luka di lambungnya, sehingga kalau dia makan pedas sakit, dia makan asam sakit. Sementara orang lain kan makan pedas sampai level 10. Betul, ada aja ya gitu ya. Di dalam lambungnya tuh nggak ada luka. Tapi kalau pas begitu ada luka, telat makan sedikit sakit, stres sakit, makan pedas, makan asam sakit, salah makan dikit gitu. Artinya dia harus jaga, tahu diri lah, daripada nanti suasana lebarannya terganggu, orang lain ketawa-ketawa kita malah bad mood gitu ya, malah disangkanya nggak ramah padahal lagi ngerasain gitu. Saya balik ke situ. Nah itu tuh bisa dengan, karena kita tuh terbiasa makan berlebihan, sebenarnya bisa balik lagi dengan pembiasaan yang sehat, itu tuh bisa balik lagi jadi kayak bayi lagi. Kita tuh hanya makan ketika kita lapar, kita udah kenyang kita berhenti. Hai sahabat Lira, bertemu lagi dengan saya Abi dalam Lira Podcast, dan pada siang hari ini saya sudah kedatangan salah satu dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Lira Medica, yaitu Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dok, apa kabar dok? Ya, alhamdulillah. Ya. Oke dok, thank you banget sudah mampir di Lira Podcast, salah satu program baru dari Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini kita akan ngebahas mengenai, ini kan sudah bulan puasa sudah mau selesai gitu ya dok ya, dan beberapa orang sudah prepare ke mudik nih dok. Nah, ini kita akan bahas mengenai mungkin secara sudut pandang dokter spesialis penyakit dalam ini, Dokter Andi ini, mengenai sebenarnya persiapan apa yang perlu dipersiapkan para pemudik ini ketika nanti mau mudik gitu dok. Apa katakanlah yang mempunyai riwayat GERD ataupun MAH gitu dok. Biasanya tuh hal-hal yang perlu diperhatikan tuh apa aja sih dok gitu? Ya, sebenarnya kalau sekali lagi kalau sakit GERD atau MAH itu kan penyakit yang sifatnya bisa ringan, sedang, berat. Betul. Bisa sifatnya akut atau kronis. Kalau akut itu artinya baru terjadi. Kalau kronis itu udah lama. Ada yang udah lama tapi ringan, jadi kadang-kadang aja kamu. Ada yang udah lumayan berat, sehingga jadi harus selalu siap obat gitu kan. Nah sebenarnya prinsipnya yang harus dipahami bahwa si GERD ini sama MAH ini, walaupun kronis dan berat, itu bisa sembuh asal diobati secara tuntas. Itu bisa sembuh total. Nah, jadi artinya jangan beda sama penyakit misalnya sakit diabetes, sakit jantung yang belum bisa sembuh harus minum obat terus-terusan. Jadi kalau sakit MAH tuh sebenarnya kita nggak perlu terus-terusan minum obat. Kita bisa mengelola si penyakit MAH ini sampai benar-benar sembuh. Biasanya dengan pengobatan antara 8 sampai 10 minggu dengan obat, kombinasi obat ya, di supervisi sama dokter penyakit dalam. Kadang-kadang kalau lebih bagus di endoskopi dulu gitu, lambungnya untuk lihat kelainannya biar kita bisa tahu. Tapi intinya itu bisa sembuh. Nah, permasalahannya kalau misalnya belum sembuh nih, artinya baru tahu info ini, jadi ternyata bisa sembuh. Jadi nanti dia habis lebaran mau berobat kan ini. Tapi selama lebaran gimana dong gitu ya. Berarti kita harus menyiapkan, karena kan salah satu pecetus dari sakit MAH itu pertama telat makan, terus juga stres. Sementara mudik itu kan kadang-kadang nggak bisa terduga, ada banyak macet, tiba-tiba macet tengah jalan gitu ya dok. Jalan ada masalah, ribut sama pengendara lain, kan itu bikin stres. Asam lambung naik, bisa hamil. Atau misalnya mestinya makan tapi belum sampai ke rest area, akhirnya jadi telat, stuck di jalan gitu ya. Itu tuh banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada saat mudik itu, yang membuat si sakit MAH-nya lebih gampang kambuh. Jadi artinya kita harus punya persiapan obat-obat yang diperlukan. Biasanya obat MAH itu macam-macamnya. Biasanya orang yang sudah sakit MAH itu udah familiar dengan obat MAH. Cuman yang harus perlu disediakan tuh biasanya obat yang berhubungan, karena tipe MAH itu kan ada 3 sebenarnya. Ada tipe MAH yang namanya ulcerative dyspepsia, kayak ada luka di lambungnya, jadi yang menonjol itu nyeri ulu hatinya. Nah itu kan obatnya beda. Misalnya obat-obat antasid misalnya yang kerja cepat kayak kalau boleh nyebut merek itu misalnya Promac, Maisan atau Sanma atau Farmakrol yang cepat kerjanya menetralisir asam lambung. Ada yang namanya
motility like dyspepsia atau emah yang tipenya itu lebih menonjol, nggak perih tapi mual, enggak. Itu kadang-kadang dengan obat-obat emah yang biasa tuh responnya kurang bagus. Jadi dia harus punya obat-obat yang sifatnya tuh disebutnya prokinetic agent, kayak domperidone atau metoclopramide. Nah itu biasanya lebih bagus untuk menangani kasus-kasus yang emah yang menonjolnya itu keluhan mual, dyspepsia gitu yang tadi apa ya? Yang dyspepsia itu punya yang tadi kan ada yang ulcer like. Satu lagi yang reflux type dyspepsia itu yang menonjol tuh bukan nyeri ulu hatinya, bukan mualnya, tapi neseknya, jadi dada, main di mulut. Jadi yang menonjol gejala regurgitasinya itu juga perlu obat-obatan khusus. Itu konsultasikan ke dokternya yang menonjol dari keluhan mah kita tuh apa tipenya, karena tiap orang tuh beda-beda tipenya. Ada kadang-kadang satu orang tuh punya beberapa tipe, dia kadang-kadang yang menonjol. Oh itu bisa dok, misalnya seorang 2 tipe lah katakanlah gitu. Yang menonjol tuh keluhannya tuh kadang-kadang regurgitasinya, terus regurgitasinya membaik, tiba-tiba hari lain mahnya yang menonjol. Jadi dia harus sedia obat tiga-tiganya kalau memang keluhannya itu bisa ada beberapa gitu. Jadi ada obat yang artinya orang ini sama-sama sakit mah, tapi obat yang diperlukannya itu beda-beda. Nah, itu pertama pastikan obatnya ada, ini jumlahnya. Kadang-kadang kalau di perjalanan tuh mau beli obat, kalau jumlah sedikit mau beli obat tuh tutup warungnya, tokonya nggak ada. Jadi kita harus sampai kalau bisa obat itu di persediaan sampai bolak-balik gitu, sampai mudik sampai balik lagi itu obat tuh siap, udah full ya, udah lengkap lah kayak gitu ya. Juga dibiasakan kalau memang masih punya mah punya makanan-makanan yang cepat buat backup. Kalau misalnya kita mau makan ternyata telat, kita punya roti yang disiapkan gitu, dari paginya, biar nanti kalau pas ternyata plannya nggak sesuai jam gitu ya, kita tuh masih orang lain kan mungkin telat makan nggak terlalu masalah. Kalau orang yang sakit mah telat makan tuh langsung pergi. Nah untuk mencegah itu setidaknya diisi dulu makan sampai kita ketemu rest area atau apa gitu ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Jadi biasanya semuanya sebenarnya bisa secara make sense, secara akal sehat lah ini, apa yang harus dipersiapkan, dan apa yang biasa kita lakukan. Tiap orang pengalaman mudiknya beda, tapi secara umum sih kurang lebih kayak gitu. Dan nanti kalau udah pulang mudik, pastikan konsultasi ke dokter untuk penyembuhan penyakit mah sampai tuntas. Karena kalau mah itu kalau nggak diobati bisa seumur umur. Jadi kalau sakit mah itu kalau nggak diobati terusnya bisa seumur umur. Jadi nggak sembuh gitu. Karena sebenarnya biar dengan pengobatan yang tepat, dengan pola makan yang selama pengobatan itu dijaga gitu ya, itu tuh bisa sembuh total. Dan setelahnya tuh bisa makan apa aja, bisa minum obat, nggak usah terus-terusan minum obat, nggak harus terus sedia obat gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Ini artinya infonya tuh kalau telat gitu, ternyata bisa sembuh ya. Gimana udah mau mudik ya udah nanti habis mudik nanti clear aja. Jadi paling benar adalah ketika kita awareness sama diri kita sendiri gitu dok ya. Kalaupun katakanlah kalau misalnya kita udah ngerasa ada yang namanya sakit mah, kita punya riwayat gitu tuh, tadi sempat dokter Andi bilang bahwa kita perlu yang namanya obat dari pergi sampai pulang itu harus full. Terus kalau misalkan ada juga kayak makanan-makanan kecil lah, katakanlah kalau misalkan takutnya kan di jalan kan macet, apalagi perjalanan jauh lah antara Karawang sama Jawa gitu ya, terjebak macet, terus mah juga itu bisa fatal katakanlah gitu dok ya. Nah kalau fatal sih nggak mengancam jiwa, tapi ngeganggu lah. Kita perjalanan sakit kan nggak enak. Terus juga karena mahnya terutama berat ya, sementara walaupun banyak godaan gitu, nanti pas di tempat mudik gitu ya, hindari yang makanan pedas, makanan asam dulu sementara sampai pengobatannya beres. Karena kalau jadi sakit lambung itu penyebabnya bukan gara-gara makan pedas, makan asam, tapi itu cetus aja. Jadi sebenarnya ada kemungkinan besar sih kalau orang mahnya parah, ada luka di lambungnya, sehingga kalau dia makan pedas sakit, dia makan asam sakit. Sementara orang lain kan makan pedas sampai level 10. Ada aja ya gitu ya. Di dalam lambungnya tuh nggak ada luka. Tapi kalau pas begitu ada luka, telat makan sedikit sakit, sakit, makan pedas, makan asam sakit, salah makan dikit gitu. Artinya dia harus jaga, tahu diri lah, daripada nanti suasana lebarannya terganggu, orang lain ketawa-ketawa, kita malah bad mood gitu ya, malah disangkanya nggak ramah, padahal lagi ngerasain gitu. Nggak bisa nahan nafsu, pengen makan yang kira-kira bisa mencetuskan, malah seharian bisa
nggak enak perut gitu. Ya. Oke, jadi kan tadi sempat aku menarik juga dok, yang aku tarik adalah kadang-kadang stigma kita adalah gara-gara pedas atau asam ya dok ya. Tapi itu kan sebenarnya pencetus sebenarnya. Nah, sedangkan ada yang namanya luka di dalam lambung sendiri. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan itu luka itu gara-gara apa sih dok? Jadi lukanya itu tuh biasanya ada dua penyebab utamanya. Kalau orang usia lanjut yang punya sakit rematik biasanya penggunaan obat-obat rematik jangka panjang. Atau orang-orang usia lanjut yang biasa minum pengencer darah, itu tuh bisa misalnya kayak Astiler, itu kan orang yang stroke, orang yang jantung tuh suka dapat obat itu terus-terusan seumur umur. Nah itu tuh ada beberapa pasien yang nggak kuat, sampai luka di lambungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang biasanya masih muda, yang jarang minum obat-obat rematik, obat pengencer darah, gitu biasanya dari kuman lambung namanya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori itu jenis kuman bakteri yang dia tuh satu dari beberapa kuman yang bisa tahan sama asam. Biasanya salah satu mekanisme untuk melawan bakteri kan dengan mengeluarkan asam lambung yang sangat asam gitu ya. Nah biasanya sebagian besar kuman tuh mati kalau dia masuk ke lambung. Asam lambungnya keluar. Jadi selain untuk mengaktifkan enzim-enzim pencernaan, si asam lambung itu fungsinya untuk pertahanan tubuh juga. Kuman-kuman itu biasanya nggak kuat. Tapi ada kuman satu yang namanya Helicobacter pylori, itu kuman tahan asam. Dia itu bisa tinggal di lingkungan yang asap seperti di lambung. Tapi dia nggak bikin penyakit kayak demam, kayak tipes gitu, enggak. Atau mencret, enggak. Dia cuma tinggal di lambung. Cuma karena dia kuat tinggal di lambung, dia bisa bertahan berbulan-bulan di dalam lambung. Nah kemudian dia tuh salah satunya tuh kerugiannya tuh kita punya Helicobacter tuh ada beberapa pasien tuh nanti dia sampai pelan-pelan tuh menyebabkan luka si lambung, si kumannya itu. Menyebabkan begitu udah mulai luka, si lambung itu sebenarnya kalau nggak ada luka, dia tuh bisa bertahan terhadap asam lambung yang sangat asam. Apapun itu. Asam lambung itu kan asam sekali, pH 2 sampai 3. Sementara kalau kita minum kayak vitamin C yang dosis tinggi, paling pH-nya 5-6 begitu ya, agak asam. Tapi kalau terlalu asam, itu dia asam aja dari itu tuh bisa sebenarnya selama tidak ada luka. Karena kalau tidak ada luka, si permukaan lambungnya tuh tertutup sama namanya lapisan bikarbonat, lapisan pelindung mukus ya lendir yang sifatnya tuh basah. Jadi dia tuh tahan. Soal yang luka, ada yang daerah yang tidak terlindungi secara bagus gitu ya. Nanti asam lambung yang keluar kalau telat makan bisa bikin sakit. Terus makan pedas, makan asam bisa bikin sakit di daerah lukanya. Sementara orang lain makan pedas asam nggak apa-apa. Jadi bukan makan pedas asamnya yang salah, tapi memang ada lukanya. Nah, lukanya itu bisa sembuh asal diobatinnya tuntas, tapi nggak bisa diobatin cuma seminggu 2 minggu langsung sembuh. Dia tuh butuh waktu gitu. Kurang berapa lama tuh? Kita ada 8 sampai 10 minggu. 8 sampai 10 minggu. Dan untuk lukanya seberapa parah, tapi rata-rata antara 8 sampai 10 minggu itu biasanya udah sembuh total. Nah itu tuh ketahuannya biasanya kita endoskopi, diteropong lambung, ternyata ada luka, kita obatin 8, 10, 12 minggu, kadang-kadang tergantung lukanya. Kemudian setelah itu kita teropong pulang, sembuh total. Nah setelah sembuh total itu dia, si pasien itu bisa makan pedas lagi, makan asam lagi. Apapun itu bisa? Apapun juga bisa, nggak ada masalah. Seperti orang, waktu dulu, kan orang lama tuh dulunya sehat. Betul. Jadi waktu dulu dia sehat tuh dia kan bisa makan apa aja. Jadi bukan gara-gara sering makan pedas terus jadi lambung, enggak. Kalau di YouTuber juga banyak yang makan. Betul, banyak ya. Tahun-tahun nggak apa-apa ya. Jadi itu biasanya kuman lambung, kalau enggak obat rematik atau obat pengencer darah. Berarti selain itu nggak ada dok untuk pencetus? Dua itu sih yang sering penyebabnya. Yang lain-lain juga nggak ada penyebab. Ada tapi jarang sekali kayak tumor yang menghasilkan asam yang tinggi, misalnya Zollinger-Ellison syndrome tadi, itu kan jarang sekali. Kebanyakan sih gara-gara itu. Antara dua faktor itu dok ya. Nah ini balik lagi dok ke masalah mudik ya. Apalagi kalian mau mudik nih. Nah, ada nggak sih dok yang perlu dilakukan ketika memang katakanlah yang saya misalkan mah gitu, sebelum mudik gitu dok, ada nggak exercise ataupun katakanlah olahraga itu perlu nggak kira-kira, ataupun harus yang namanya konsul ke dokter ini gimana gitu, itu perlu nggak dok? Kalau konsul ke dokter sih perlu untuk orang-orang yang punya penyakit yang berat, misalnya diabetes, jantung, penyakit asma. Berarti mah nggak perlu? Apa? Mah berarti nggak perlu kali? Ya tergantung kan, mah tuh ada yang ringan, ada yang mah yang berat mungkin dia perlu konsultasi, obatnya apa aja, soal perjalanan apa aja harus
janggal, pantang gitu. Tapi kalau yang ringan-ringan kadang-kadang ada beberapa orang tuh mainnya ringan, cukup diobati sembuh. Selesai gitu semua. Tapi kalau sakit-sakit yang kayak berat-berat kayak jantung, kanker, sakit gagal ginjal, segala macam itu kan perlu konsultasi ke dokter, mudiknya kemana, apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya gitu. Dan aktivitasnya apa yang harus, karena aktivitas mudik itu kan kegiatan yang extraordinary. Jadi kadang-kadang kitanya nggak, untuk orang-orang usia lanjut kadang-kadang tuh nggak bisa ngukur karena biasanya aktivitasnya ringan, sedang, tiba-tiba sedang berat, udah nggak kuat, tiba-tiba sesak nafas, jadi akhirnya sampai harus dibawa ke UGD. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau orang-orangnya punya penyakit-penyakit tertentu yang perlu konsultasi sama dokter. Tapi nggak semua orang yang mudik harus konsultasi dokter. Sebenarnya semua orang sehat sih. Yang penting, yang pasti kan bedanya tuh stresnya terus juga di jalan macet, kemudian udara. Jadi yang terutama buat orang-orang usia lanjut tuh kalau terlalu panas, terlalu dingin, itu perubahan itu bisa. Jadi kalau terlalu panas, keringetan banyak, itu kan bisa berpengaruh terhadap jantungnya, paru-parunya bisa sesak nafas, asmanya kambuh, kan. Tapi secara umum sih kalau orangnya sehat, ya penting jaga kondisi, persiapan lah. Karena kan itu kalau orang yang gak pernah olahraga terus tiba-tiba kerja berat, aktivitas yang tinggi, takutnya nanti sampai di tempat mudik malah sakit. Kaget lah ya intinya ya. Persiapan, perlu suplemen kalau perlu, terus olahraga. Kalau orangnya biasakan olahraga teratur sebenarnya ketika ada peningkatan aktivitas karena dia udah biasa olahraga nggak terlalu masalah. Yang satu yang orang jarang olahraga terus tiba-tiba mudik, nah itu tuh kadang-kadang kaget gitu, si badannya yang fisiknya nggak nerima gitu ya. Nggak biasa, ada beban yang berlebihan, akhirnya timbul pegel-pegel atau rawan kecelakaan, jatuh atau macam-macam lah yang bisa terjadi. Juga yang diperhatikan tuh waktu tidur kan, kadang-kadang mudiknya lama, itu tuh jangan sampai dipaksain kalau nyupir. Kalau umpamanya istirahat dulu, tidur yang cukup, kadang-kadang tidur 1 jam, setengah 1 jam udah cukup. Itu jangan sampai mengemudi pada saat kita dipaksain gitu ya. Yang namanya tuh micro sleeping, itu yang pas kecepatan tinggi tuh tiba-tiba bisa bikin kecelakaan. Terus juga banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk pola tidur, termasuk di tempat yang mudiknya, karena kan suasana tidurnya beda. Kadang-kadang kita kurang istirahat, besoknya harus kemana-mana. Silaturahmi lah katakanlah gitu ya. Istirahatnya kurang, nggak bisa dibayar, bisa ditembus gitu. Akhirnya bikin keluhannya itu tambah kondisinya tambah lemah, tambah drop. Pas misalnya kena infeksi saluran nafas, ada ketularan dari mana gitu, daya tahan tubuhnya lagi jelek, akhirnya lebih gampang kena infeksi. Hindari juga selama mudik itu kalau ada saudara, ada tamu atau teman yang istilahnya kena kayaknya sakit gitu ya kita kontak gitu ya. Pakai masker dua-duanya biar lebih aman lah ya, karena kan pas kondisi lagi drop terus ada yang infeksi lebih gampang ketularan dan lebih gampang sakit dibandingkan waktu kondisi kita lagi fit gitu. Oke, siap. Nah dok, ini tadi aku sempat ada highlight sendiri nih dok. Berarti artinya adalah ketika memang si penderita MAH ini sedang melakukan konsultasi dokter, katakanlah dia mempunyai MAH yang cenderung lumayan serius itu dok. Nah berarti ada makanan-makanan yang harus dihindari dong dok? Iya, jadi karena kalau pengobatan itu kan mirip sakit TBC pengobatan itu. Jadi kita tuh kalau sakit TBC minimal berobat 6 bulan. Jadi di paru-parunya ada luka. Lukanya tuh gara-gara kuman. Itu perlu pengobatan. Jadi pengobatannya nggak sebulan langsung sembuh. Jadi butuh waktu sekitar 6 bulan bertahap. Kumannya makin lama makin sedikit, mati dibunuh sama antibiotik, dan juga lukanya makin lama makin sembuh, yang tadinya batu berkurang gitu. Ini kan ada tahapan-tahapannya, bertahap. Terus kalau lambung juga gitu, kalau ada luka di lambung itu udah sekali minum 10 minggu, kasih seminggu langsung sembuh gitu, enggak. Tapi selama bertahap tuh keluhan-keluhannya mungkin masih ada. Jadi disiapkan obat-obat kalau lagi mual, kalau lagi perih, kalau lagi nyesek di dada, itu kan tergantung tipenya. Itu kita punya obat tuh. Kemudian juga sementara kalau masih ada luka kan dihindarin dulu makanan yang bisa merangsang. Misalnya kayak makan pedas, makan asam, atau telat makan. Karena kalau telat makan tuh kita misalnya makan jam harusnya jam 12, asam lambung udah keluar jam 12, kita baru makan jam 2, berarti asam lambung udah mulai banyak tuh. Kalau pada kondisi tidak ada luka sih nggak masalah, karena kan terlindungi.
Tapi kalau pas ada luka, terus asam lambungnya tinggi gitu, menunggu makanan nggak keluar, lama-lama kena ke bagian yang luka tadi sakit gitu, perih, jadi kambuh mahnya. Atau stres misalnya, kondisi stres, kecapean segala macam, asam lambung kan cenderung naik. Pada saat naik, pas ada luka, makanan belum masuk, tambah jadi gitu, kambuh gitu, kurang lebih sih gitu. Nah dok, sebenarnya kalau misalnya kopi itu ngaruh nggak sih dok? Saya pribadi suka banget kopi dok ya. Saya juga punya mah sebenarnya. Nah ini kadang sometimes yang kayak ngerasa ada kayak nyelekit gitu loh, sit gitu. Tapi sisi lain kalau misalkan di lain waktu itu enggak dok, itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Ya jadi kalau kopi sendiri sih tergantung tipe mahnya, tergantung orangnya juga. Ada tipe mah misalnya kayak tipe ulcer-like dyspepsia yang di lubuk hati. Kalau misalnya minum kopi nggak masalah, sebenarnya nggak terlalu masalah, bukan pantangan total gitu. Jadi kalau makan pedas asam sih kalau bisa total dulu selama pengobatannya kasih. Jadi kalau kayak kopi kayak ada orang punya mah, terus dia minum kopi, nggak apa-apa ya, udah nggak masalah. Tapi suatu ketika tuh kadang suka ada kayak jadi kalau yang disebut pencetus itu tuh harus konsisten gitu. Kalau nggak itu sifatnya kebetulan. Kayak misalnya kita makan kalau misalnya ini kita orang itu kan bisa tiba-tiba kambuh aja mah. Iya betul. Udah makan apa bisa. Nah itu tuh bisa juga kadang-kadang harusnya kambuh nih. Terus sebelumnya makan apa terus kambuh. Yang lain makanan yang tadi. Kadang-kadang kan gitu. Karena sifatnya kebetulan. Tapi kalau misalnya makan pedas asam sih biasanya konsisten. Ada luka, tiap kali makan pedas pasti sakit. Tiap kali makannya asam pasti sakit. Kayak kita punya sariawan nih, ada luka di mulut. Kalau kita makan pedas asam kan pasti sakit. Selalu. Betul. Konsisten. Yes. Nah jadi harus konsisten. Kalau nggak kebetulan aja kita bisa coba di waktu lain. Kadang-kadang kita memang lagi setengah jam sebelumnya minum kopi. Biasanya padahal minum kopi nggak apa-apa, nyalahin kopinya. Padahal belum tentu. Coba saya besok 1-2 hari lagi, biasanya minum kopi lagi, itu nggak apa-apa. Seperti sebenarnya kopinya nggak masalah. Karena kopinya sendiri itu sebenarnya efek ke luka lambung itu nggak terlalu. Itu buat kadang-kadang ada beberapa literatur si kopi itu tuh dikatakan ada efeknya untuk beberapa orang, jadi memberikan kerja sphincter atau katup antara lambung sama kerongkongan jadi agak longgar dengan kopi, dengan rokok gitu. Ada beberapa orang sehingga kalau longgar gitu si asam lambung gampang naik alas, jadi lebih mengganggu untuk khasiat lemah yang tipenya tuh tipe namanya reflux tide yang asam lambung naik ke atas gitu. Untuk orang-orang itu biasanya kalau setiap kali minum kopi jadi nyesek, jadi intinya dihindari dulu sampai pengobatannya beres. Kalau pengobatannya beres sebenarnya udah nggak ada pantangan lagi. Siap. Nah, ini mungkin bisa katakanlah kalau misalkan untuk mudik sudah selesai dok ya kasusnya. Nah ini kita ke Idul Fitri. Idul Fitri ini cenderung banyak banget makanan-makanan kayak bersantan lah, terus lemaknya tinggi lah, dan ini kan ada nggak dok pantangan yang untuk yang penderita mah kayak gitu dok? Apakah memang bebas? Nah, ini saya kasih tipsnya juga nggak cuma buat sakit mah. Sakit kan sekali lagi tadi cuman makan pedas gitu kan. Kalau yang santan segala macam sebenarnya kayak tadi kayak kopi. Kalau misalnya dia ada orang sakit lah makan bersantan terus nggak apa-apa ya udah nggak masalah. Aman ya. Bikin pantangan segala macam pantangan orang ngomong langsung dikerjain. Ya kita nanti nggak bisa nggak makan apa. Terus tapi ini secara umum untuk semua orang gitu ya. Semua orang yang pola hidup sehatnya pengen habis lebaran nih banyak makanan yang betul. Ini sebenarnya konsep yang paling penting tentang makanan itu sebenarnya kembali ke yang prinsip dasar. Kita misalnya kita nggak usah pusing mikirin kolesterol tinggi, lemak tinggi. Itu tuh istilah lemak, karbohidrat, protein itu tuh baru ditemukan diperkenalkan sama ilmuwan itu sekitar abad ke-18-an. Jadi kalau misalnya kita balik ke abad tahun 1500-an, orang kalau makan itu makanan santan gitu, itu nggak bilang ini makan berlemak, karena istilah lemaknya sendiri itu baru ada abad ke-18. Bayangin, jadi kalau orang dulu zaman dulu itu kalau mau sehat tuh nggak begini nih lemak, ini protein ini. Ya makan aja gitu ya. Makan aja gitu. Makanan halal, haram gitu ya. Yang ini yang halal, berarti nggak ada masalah. Jadi pas melihat makanan nasi itu, wah ini high karbohidrat, itu tuh baru istilahnya tuh abad-abad ke-19 gitu. Jadi kalau misalnya harus tahu karbohidrat, lemak, protein baru kita bisa sehat. Zaman dulu berarti nggak bisa sehat. Betul. Tapi sebenarnya pola yang paling sederhana tuh prinsip evolusi aja sebenarnya. Prinsip evolusi sederhana.
bahwa kalau orang makan itu, kenapa sih seseorang makan, manusia, makhluk hidup itu makan? Sebenarnya intinya itu karena butuh energi, ya. Kalau kita butuh energi, kita tuh manusia itu makan karena butuh energi. Nah, semua penyakit yang ada, hampir sebagian besar penyakit itu tuh timbul karena kelebihan energi dalam waktu yang lama. Jadi kita makan energi, kita masuk makanan itu berlebihan. Jadi energi yang masuk itu berlebihan. Sebenarnya kalau energi yang masuk secukupnya aja, kita butuh energi segini, kita masukin segini, terus nggak berlebihan, itu nggak akan timbul banyak penyakit. Jadi penyakitnya tuh kelebihan energi tuh dari mulai gula darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, tekanan darah, kelebihan berat badan, overweight, obesitas, itu semua karena kelebihan energi semuanya. Nah timbulnya tuh karena intinya tuh gini. Tubuh kita itu sebelum kita tahu jenis makanannya apa sih, itu udah dibekali sama Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan mekanisme kapan kita tahu kita tuh udah cukup energinya, dan kapan kita butuh energi. Jadi ketika itu ada di dalam tubuh kita tuh dikeluarkan hormon lapar dan hormon kenyang secara siklus gitu, periodik gitu. Jadi ketika kita butuh energi, ya nanti tubuh tuh mengeluarkan hormon lapar. Dan ini hormon lapar itu namanya grelin. Hormon grelin itu dikeluarkan sama lambung dengan syarat lambung itu harus kosong. Kalau lambungnya kosong, nanti hormon grelin itu dikeluarkan sama sel-sel lambung tertentu yang mengeluarkan hormon disebutnya hormon hunger hormon. Nah itu tuh hormon itu nanti dikeluarkan sama sel lambung yang kosong. Kalau lambungnya kosong nih, berarti kan nggak ada makanan. Nah si sel lambung tertentu mengeluarkan hormon namanya hormon grelin yang fungsinya itu nanti masuk ke pembuluh darah, si grelinnya itu masuk ke otak ke seluruh tubuh. Terus ke otak tuh ngasih sinyal, nih saya butuh makanan, nih saya butuh energi. Jadi si otak tuh mulai nyari makanan. Dan orang zaman dulu tuh langsung berburu kayak apa? Orang zaman sekarang tinggal beli gitu ya. Orang zaman dulu nggak lapar, makanan guys. Dulu kan nggak ada tempat penyimpanan makanan, refrigerator, pokoknya makanan bisa habis gitu. Gak ada lemari es, gak ada teknik-teknik macam-macam. Makanan terus ada, jadi gak ada simpanan makanan. Jadi begitu lapar, ya udah kita berburu gitu. Belum ada perkebunan, belum ada macam-macam, ya langsung nyari. Dan si otak tuh langsung nyari makanan gitu. Istilahnya dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau sekarang ya kita nyari makan apa ya gitu. Nah terus nanti kita makan. Nah ketika kita makan, begitu kita makanan masuk, si hormon lapar tuh mulai turun. Gantikan sama nanti pelan-pelan hormon kenyang. Hormon kenyang itu disebutnya satiety hormon. Itu tuh ada banyak yang luar biasa tuh. Hormon lapar baru ada satu yang ketemu tuh. Hunger hormon aja ya. Hormon kenyang tuh ada 7, 8, berapa tahun tuh ketemu lagi yang baru. Itu tuh dikeluarkannya dari berbagai organ, dari usus halus, usus besar, pankreas, sel lemak. Itu tuh semua ngasih sinyal ke kita bahwa makanannya udah cukup, energinya tuh udah cukup gitu. Jadi sebenarnya kalau kita dengerin si hormon lapar dan hormon kenyang itu nggak akan ketinggian energi. Nah kayak yang bayi itu, bayi itu tuh nggak pernah makan tuh kalau nggak udah kenyang, nggak pernah mau makan lagi. Cukup gitu ya. Bayi itu dia hormon kenyang lapar itu benar-benar dia ikutin. Begitu dia lapar, hormon lapar keluar dia nangis, ngasih susu sama bayi ibunya. Begitu udah kenyang langsung selesai gitu ya. Gak boleh, ayo makan lagi enak nih, dia kenyang, biar penuh. Nah, bayi itu begitu udah kenyang dia akan mulai. Jadi dia benar-benar dengerin hormon lapar dan hormon kenyangnya. Dan hormon kenyang tuh yang ngasih sinyal tuh banyak. Udah cukup gitu. Cuma nanti setelah kebiasaan, budaya, pola asuh, kasih jajan segala macam, akhirnya orang itu cenderung mengabaikan hormon kenyangnya. Sinyal kenyang itu diabaikan. Lebih ke sinyal nafsu dong. Karena tuh kalau makan enak tuh, waduh enak banget. Kenyang tuh ajar aja terus gitu ya. Lama-lama tuh kita jadi gak sensitif sama hormon kenyangnya. Akhirnya tuh diabaikan. Sebenarnya resistensi, ada hormon leptin namanya. Leptin itu hormon kenyang. Ada yang namanya orang yang gemuk tuh mengalami leptin resistance. Itu terlalu sering diabaikan. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan bertahun-tahun, akhirnya lama-lama tuh si tubuh tuh udah bingung gitu. Dia udah ngasih sinyal hormon kenyang, berarti masuk energi lagi. Sebenarnya energi yang masuk itu tuh nggak bisa dibuang. Sama tubuh tuh kalau energinya udah cukup ya udah dipakai buat energi. Kita mau makan jeroan, makan gulai otak, daging kambing segala macam. Pokoknya selama kita butuh energi, semua makanan yang masuk dirubah jadi energi. Dan yang ini masalah tuh ketika kita udah nggak butuh cukup,
Masih masuk makanan. Makanan itu kan energi. Walaupun yang makanan yang masuk nasi merah. Nasi merah bagus buat kesehatan. Tapi ketika nasi merah itu masuk, ketika kita nggak butuh energi, si tubuh tuh bingung. Saya kan nggak butuh energi, ini ngapain makanan masuk? Berarti itu larinya kemana, Dok? Disimpan dalam bentuk cadangan energi. Masalahnya tubuh kita tuh cuma bisa simpan energi itu dalam bentuk lemak. Cadangan energi cuma bisa disimpan dalam bentuk lemak, nggak bisa dalam bentuk protein, bisa dalam bentuk karbohidrat. Karbohidrat itu penyimpanan sangat terbatas. Cuman paling untuk 10 jam gitu. Di liver aja sama di otot ada buat gula. Begitu udah 10 jam lewat habis. Dalam waktu bisa bisa dibilang nggak terperni, bisa berapapun banyaknya. Nah begitu ada energi yang berlebih sama tubuh ini mau di mana dibuang disimpan dalam bentuk lemak. Bentuknya itu dalam bentuk trigliserid di sel-sel lemak. Jadi sel lemaknya tambah lama tambah banyak. Tiap kali kita makan berlebihan ditampung lagi. Tiap kali kita makan berlebihan ditampung lagi. Itu tuh si lemak yang berlebihan itu bisa hilang kalau dibakar dengan olahraga. Masalahnya orang yang makan berlebihan tuh olahraga males, iya. Puasa tuh kalau kita rajin puasa kayak puasa Ramadan ini setelah 10 jam, kan tadi saya bilang 10 jam itu gula habis. Mulai di jam ke-11 kita mulai ngebakar cadangan energi karena energi yang untuk glukosanya, energi utamanya itu udah habis. Jadi kalau kita puasa itu jam 2 siang itu tuh udah mulai ngebakar lemak sampai jam 6. Jadi lumayan kalau sebulan puasa tiap hari tuh ngebakar lemak 4 jam. Tapi masalahnya begitu buka bablas semua. Ajar semua gorengan, kayak. Mau kan sebenarnya makan gorengan tuh gak apa-apa. Oh aman. Gak ada masalah. Yang penting jangan kekenyangan. Gitu. Kalau kita makan gorengan, begitu kita udah kenyang kita berhenti, si gorengan itu masuk dipakai sama tubuh buat energi. Kan kita tubuhnya butuh energi. Mau makan gulai otak, makan jeroan, makan gorengan, begitu kenyang berhenti, ya udah. Energinya habis selesai kan, gak ada mau disimpan apa yang mau disimpan orang gak ada makanan berlebihan. Dan ketika kita udah makan gorengan segala macam, udah nih butuh kita kenyang. Ada yang nasi merah nih sehat nih, buah-buahan nasi merah tetap makan karena kita nganggap ini makanan sehat. Tapi sampai kekenyangan, jadi hormon kenyang ini diabaikan. Akhirnya makanan itu tuh disimpan. Si tubuh tuh ini nasi merah buat dia apa nih? Seharusnya kan nasi merah tuh glukosa. Betul. Karbohidrat. Dia masuk ke dalam pembuluh darah sebagai glukosa. Terus si tubuh tuh ini mau diapain nih, glukosanya udah penuh, disimpan di liver udah penuh soalnya. Tadi udah penuh semua. Akhirnya disimpan dalam bentuk lemak. Masuknya glukosa, karbohidrat tadi lemak di nasi disimpannya dalam bentuk lemak. Tapi kalau orang yang diet keto misalnya masuknya lemak karena butuh energi dibakar si lemaknya tuh. Jadi dia perlu disimpan. Kalau misalnya ada kelebihan lemak disimpan sebagai lemak gitu. Tapi kalau dia makannya nggak berlebihan, semua lemaknya yang orang diet keto kan dietnya rendah karbohidrat di lemak. Si lemaknya tuh nggak masalah masuk, terus nanti dibakar sama tubuh karena dia butuh energi. Jadi prinsip kamu lebaran maupun sesudah lebaran, sesudah sampai nanti lebaran tahun depan lagi gitu. Pokoknya kalau kita makan, udah dengerin aja hormon kita. Lagi lapar kita makan. Kalau nggak lapar jangan makan. Nah dok, itu yang jadi pertanyaan juga nih dok. Kan biasanya kan kalau misalnya apalagi udah terbiasa puasa mau sebulan nih, ini kan minggu terakhir nih dok. Kadang ada beberapa orang termasuk saya juga nih yang kayak abis buka puasa tuh ya udah minum cukup gitu dok. Hunger, hormonnya tuh nggak ada. Apakah dia udah masalah sebenarnya? Aman itu? Aman aja. Artinya kalau tubuh tidak kasih sinyal dia lapar, nggak masalah. Kecuali kalau orang sakit ya, orang sakit tuh dia hormon laparnya tuh ditekan. Jadi dia tuh langsung makannya turun. Itu sengaja supaya tubuh tuh pengen menghemat energi karena kan proses pengolahan makanan kan butuh energi besar. Jadi dia ditekan langsung. Hampir semua orang sakit infeksi teman-teman tuh langsung makannya turun supaya makannya sedikit. Jadi energi itu bisa dipakai untuk melawan kuman. Tapi kalau orang sehat itu, orang yang normal itu langsung makan itu sehat. Tunggu aja sampai lapar, begitu lapar baru makan. Yang sering salah tuh orang tuh disebut jangan makan berlebihan, itu tuh bukan makannya banyak. Boleh aja makan banyak, orang tingginya 190 cm, masa makannya sama-sama 150 cm, makannya pasti banyak dong. Makannya banyak banget, gak ada masalah selama dia tuh cukup makannya itu sesuai kebutuhan energinya. Jadi kalau misalnya ya kesalahan utama tuh dia pertama dia makan pas lagi lapar, tapi begitu udah kenyang, ketika sinyal kenyang udah keluar, energi udah cukup, dia terus makan. Itu kesalahan pertama. Jadi kan terjadi penimbunan energi kan. Kesalahan kedua yang lebih sering itu adalah ketika kita nggak lapar, kita tubuh tuh nggak butuh energi. Jadi tubuh belum ngeluarin lapar. Artinya tubuh belum butuh energi. Kita tuh makan gitu.
Oke. Jadi kita makan terakhir jam 8 pagi misalnya, makan kenyang. Jam 10 tuh belum lapar sebenarnya karena di dalam lambungnya masih ada makanan. Kan lambung itu butuh 4 sampai 5 jam untuk mengolah makanan sampai kosong lagi. Kan tadi saya bilang kalau lambungnya kosong baru hormon lapar keluar. Iya. Selama lambungnya masih ada makanan, hormon lapar tuh nggak keluar. Jam 10 tuh ada di kantor tuh ada yang nawarin gorengan. Nah kita Kegoda lah. makan. Iya. Padahal kita tuh nggak lapar. Oke. Jadi makannya walaupun makannya bukan gorengan lah, anggap buah-buahan atau nasi yang merah, yang sehat lah. Kita makan, tubuh tuh bingung. Ini sehat gak minta energi, ngapain dimasukin energi nih? Akhirnya sih walaupun yang maksudnya karbohidrat, buah-buahan, nasi merah atau yang sehat-sehat lah. Disimpannya tuh tubuh tuh bisa nggak butuh energi, mau juga ya simpannya kan pasti dari bentuk lemak. Jadi Oh itu katakanlah yang makanan sehat. Jadi buah-buahan, Oke. jadi bisa dirubah di lemak. Oke. Kan kayak orang, dok saya kan makannya buah-buahan. Gorila itu tuh makannya buah-buahan sama sayuran, berat badannya 400 kilo. Gajah tuh pernah lihat dia makan daging, dapat kan makan cuma buah-buahan, sayur-sayuran, bisa 1 ton berarti. Jadi bukan masa, jadi artinya itu yang sebenarnya kalau jadi patokannya itu tuh nanti kita tuh keuntungannya kita tuh bisa hormon lapar, hormon kenyang sensitif. Kita tuh nggak pernah makan berlebihan. Yang kedua, yang ini yang susah nih. Kita hubungan sama makanan tuh sehat. Kita tuh nggak pernah benci sama makanan. Iya. Oh ini nanti bikin sakit, asam urat naik, kan kolesterol naik ini. Kita tuh semua makanan tuh nikmat aja. Akram gitu dok ya. Nggak masalah. Yang penting mau makan apa aja, asal halal. Itu makan, udah kenyang berhenti. Dah. Jadi kita makan secukupnya aja, makan nasi. Ini semua makanan tuh dinikmati gitu. Nah itu tuh yang bikin orang tuh sehat tuh kayak gitu. Kalau pengen sehat secara fisik, secara mental, dan hubungan sama makanan tuh harus bagus. Zaman sekarang tuh orang tuh fobia sama makanan. Oh saya tuh udah apa-apa dicoba gitu. Udah 3 tahun ini nggak makan nasi. Gue kan orang Indonesia nggak makan nasi. Nasi tuh kan enak banget ya. Terus orang-orang saya udah sakit gula, udah 2 tahun ini nggak makan nasi. Buat apa nggak makan nasi? Orang barat juga nggak makan nasi. Gula darahnya lebih tinggi, banyaknya sakit gula kan. Jadi maksudnya tuh itu aja. Jadi kalau makan itu, jadi kalau kita nanti makan nih, banyak makanan gitu di ruangan, gak ada masalah. Jadi kita datang ke rumah kakek, ke rumah nenek, rumah orang tua, makanan melimpah gitu kan, kue segala macam. Lapar nggak? Kalau lapar jangan makan, tunggu aja sampai lapar. Begitu lapar makan cari yang paling enak, makan terus makan dulu yang nasi, opor segala macam. Udah mulai kenyang, udah berhenti, itu nikmat sekali makannya. Terus tutup pak kue lebaran segala macam. Udah kenyang udah stop. Nanti 5 jam lagi lapar lagi makan lagi udah. Tapi jangan tiap 2 jam makan, tiap jam ngomil segala macam. Berarti makan siang, aduh makan lagi. Jam 2 makan kue, jam 5 makan opor, jam 8. Oh itu sih nanti hilang tuh manfaat puasa selama harinya tuh udah 14 aja. Kita memang ngandelin nafsu 2 kali dok ya. Jadi karena kita udah jadi kebiasaan, jadi kita tuh harus balik lagi ke kayak bayi dulu. Jadi bener-bener ngedengerin hormon kenyangnya, kalau udah kenyang dia berhenti. Mau dipaksa-paksa sama ibunya nyusup, ya kan bayi itu nggak mau. Pokoknya nggak mau, jadi lepasin aja. Walaupun kita kan bayi kan air susu tuh bagus kan, banyak antibodi sekali. Tapi kalau si bayi yang nggak butuh, dia nggak mau makan. Nah harusnya balik ke situ. Nah itu tuh bisa dengan karena kita tuh terbiasa makan berlebihan, sebenarnya bisa balik lagi dengan pembiasaan yang sehat. Kita tuh bisa balik lagi jadi kayak bayi lagi. Kita tuh hanya makan ketika kita lapar, kita udah kenyang kita berhenti. Udah jadi yang paling sehat itu kalau waktu lebaran gitu. Makannya tuh kayak makan buka puasa. Jadi kita tuh makan cukup sehari 3 kali. Sebenarnya makan itu kan yang dianjurkan sekarang tuh di para ahli gizi segala makan tuh 6 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore. Di atasnya itu ada cemilan pagi, cemilan siang, cemilan malam. Itu tuh terlalu sering gitu. Itu tuh ada waktu-waktu kita ada lapar terus makan. Paling bagus itu tuh makan pagi, makan siang, makan malam. Udah 3 itu aja cukup. Di antara waktu makan jangan makan. Tapi ketika kita mau makan siang tuh kita tuh kayak tajil gitu. Kita makan cemilan dulu, ditutup, terus dilanjutin makan siang, tutup makan buah-buahan sampai kenyang, udah berhenti. Nanti makan lagi nanti sore atau malam pas lapar banget kan kayak buka puasa. Kan paling nikmat kan buka puasa. Jadi makan pagi tuh nikmat sekali, makan siang nikmat sekali, makan sore malam juga nikmat sekali tuh. Kalau kita bisa di antara waktu makan tuh kita nggak terlalu banyak nggak makan, nggak aja biarin minum aja air putih gitu. Nanti pas makan tuh kita siapin makanan macam-macam yang kita suka. Pas makan siang tuh jangan langsung makan siang misalnya.
cemilan-cemilan yang tadi jam 10 pada beredar itu kita ambilin dulu, nanti makannya pas makan siang. Jadi kita tuh tetap dapat orang lain makan gorengan, kita juga makan gorengan, tapi makannya pas makan siang. Makan sedikit kan, udah ngerasa itu, gak penasaran lagi, lanjutin makan siang, tutup dengan buah-buahan, sampai kenyang, udah kenyang berhenti udah. Nanti kalau lapar lagi sore malam baru makan. Kayak gitu tuh mau makan apa juga ya gak akan ada masalah sama kesehatan. Kita nggak usah pusing mikirin nih kandungan lemaknya berapa, kalorinya berapa. Malah justru bikin sakit dok kayak gitu ya. Kenalkan aja hormon lapar kenyang kita, nanti insya Allah sehat gitu. Nah itu paradigma yang harusnya itu science based gitu. Konsep cuma bukan halang itu hormon lapar. Udah ada gitu. Hormon laparnya. Makanya di barat tuh ada yang namanya mindful eating. Itu tuh konsep yang tadi itu namanya mindful eating. Respect your body, listen to your body gitu. Jadi kamu tuh dengarkan kalau tubuh kamu bilang udah cukup udah. Kalau tubuh kamu bilang lapar, kamu makan. Gak usah takut sama makanan. Oh saya nggak mau makan biar kurus. Malah itu tuh nanti jadi nggak jelas. Malah stres, sakit juga. Puasa jangan makan berlebihan. Ada yang rajin. Jadi bukan berarti pas lagi lapar nggak mau makan sengaja, sakit mah nantinya. Nah konsepnya kayak gitu tuh, kalau kayak gitu mau orangnya nggak ngerti tentang karbohidrat, lemak, protein, mau nggak lulus SD sekalipun, kan sekarangnya kalau pengen sehat harus tahu karbohidrat, lemak, protein, berapa kalori. Kalau orangnya nggak lulus SD berarti nggak bisa sehat. Susah kan? Sekarang udah rajin puasa aja. Kalau pengen nurunin berat badan, terus makannya jangan berlebihan. Udah pastikan makanannya halal ya udah. Kita mah sebagai seorang muslim cukup makanan halal. Kita yang masa sih ada makanan halal yang rusak badan kan aneh. Udah dihalalkan mau rusak badan kan aneh. Yang penting jangan berlebihan aja gitu. Kuncinya adalah cukup dan jangan berlebihan gitu dok ya. Dengarkan si hormon-hormon. Kalau udah sering-sering ngedengeri lama-lama tuh nanti balik lagi kayak bayi gitu. Kalau sekarang kita suka agak sensitif, dibiasakan aja lagi. Pokoknya begitu kenyang berhenti. Nanti lama-lama tuh terbiasa gitu. Konsepnya cukup jelas banget nih sahabat Lira semuanya. Kalau misalkan tadi dokter sebutkan bahwa yang penting cukup jangan berlebihan gitu dok ya. Dan dengarkan tadi hormon-hormon itu dok ya. Baik. Nah dok, thank you banget nih. Saya sih kayaknya udah penuh banget ya. Maksudnya dalam artian jadi tuh tadi udah dijelasin yang masalah mudik lah, itu persiapannya seperti apa, udah cukup jelas. Terus Idul Fitri makannya apa, ini luar biasa banget sih dok. Dok, thank you banget sudah menjelaskan secara lengkap banget, secara penjabarannya luar biasa banget dok. Nanti mungkin kita ketemu lagi dok di episode selanjutnya mungkin dok ya ngebahas masalah yang mungkin lagi lah ataupun apapun gitu dok. Dokter, thank you banget dan sahabat Lira semuanya, itu tadi podcast kita pada siang hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen mengenai podcast Lira Podcast. Saya Abi dan juga Dokter Adi pamit undur diri. Sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya.